Donat karya Pinkan Mambo senilai Rp200.000 masih menyisakan perseteruan sesama seleb dan konten kreator. Para seleb menilai donat seharga ratusan hingga jutaan rupiah itu tidak masuk akal. Dan sekarang, lihatlah gara-gara donat Pinkan viral inilah, Cimehong akhirnya tertantang membuat donat sekaligus bisa jadi kursus kilat buat Pinkan. Aksi ini pun seolah dinilai untuk memberikan kritikan kepada Pinkan bagaimana donat yang pantas dihargai mahal. Karena pakai bahan-bahan berkualitas premium, Cimehong yakin donat buatannya pasti enak, layak untuk dihargai mahal. Halo pemirsa Insert Trans TV ya. Karena donat yang lagi viral, jadi saya Cimehong mau perkenalkan, mau ditantangin banyak orang untuk bikin donat. Donat kita donat premium, donat labu kuning. Yuk kita bikin. Jadi ini ada labu kuning nih, yang belum tahu labu kuning ya. Terus ini yang sudah dikukus ya, sudah dihaluskan. Ini ada tepung susu, ada ragi. Terus ini ada susu ya, susu mehong, nggak campur air. Terus ini ada kuning telur. Terus ini kita pakai butter mehong, terus itu ada garam. Itu aja bahannya. Mari kita buat. Sebagai orang yang telah berkecimpung lama di dunia pastry, tentu Cimehong paham benar tentang standar dan kualitas kue yang dihasilkan. Oleh sebab itu, pemilihan bahan pun tidak sembarangan, harus benar-benar berkualitas. Begitupun mesin adonan yang dipakai untuk membuat adonan donat pun berasal dari mesin khusus. Menariknya, setiap donat yang berhasil dicetak Cimehong didiamkan terlebih dahulu selama beberapa menit agar mengembang. Hal ini yang mungkin luput dari perhatian Pinkan Mambo, di mana donatnya terlihat lebih cair dan mudah keras saat digoreng. Nah ini kita mau ngadon ya. Kita ngadonnya memang ada donat tanpa ulen, pakai tangan aja, tapi nggak maksimal. Itu kelembutannya beda sama yang khusus. Tata aja. Nah ini kita mau masukin butter yang kalengnya dibanting, Cimehong, butter mehong. Nah udah selesai ngadon pakai mesin ya. Nah ini kita mau ya, adonannya nggak cair ya. Oh, beda kan ya. Nah, mantul kan? Disimpan berapa lama tadi sih? 30 menit. 30 menit. Ini Ya. udah ngembang berarti ya? Ya, udah ngembang, tinggal digoreng. Nah, teman-teman semua, ini kita habis ngebulatin terus bolongin ya. Dan kita akan diamkan selama 30 menit lebih nih. Ini yang sudah 30 menit lebih ya. Ini kita coba tekan begini, kalau dia langsung balik artinya disiap digoreng. Warnanya cakep tanpa pewarna buatan. Ini pewarna alami dari labu kuning. Rupanya perbedaan yang cukup kontras antara donat Cimehong dan donat Pinkan juga terlihat dari proses penggorengan. Donat yang telah dibentuk dan mengembang itu dimasukkan Cimehong ke dalam penggorengan, kemudian hanya butuh beberapa menit saja untuk membalikannya. Sementara pada Pinkan, adonan donat justru digoreng dalam cetakan. Hal ini justru berdampak pada bentuk donat saat digoreng tidak sempurna dan lebih banyak menyerap minyak. Tak heran banyak yang menganggap donat buatan Pinkan lebih mirip roti goreng. Oh, bentuknya lucu donatnya. Lubangnya cilik, rawan. Aku langsung cobain ya sebentar ya, satu ya. Jadi ini wujudnya donat, tapi kalau teksturnya ini bukan donat ya. Lubang-lubangnya pun kan ini, donatnya perawan.
Capek. Ada Kak Greta. Ini yang baru mateng, ini yang kemarin, ya. Tuh, lihat. Kita mau lihat ya, yang ini kemarin pasti, yang baru pasti lembut, tapi ini kita mau lihat yang punya kemarin, masih tetap lembut. Rasanya berubah. Panas-panas lebih enak. Masih berasap. Panas, ini lebih enak. Ya, yang viral beda ya, roti goreng ya. Sementara kesan yang berbeda tentang donat pingkan mambo justru datang dari selebgram sekaligus food reviewer Shelly C yang menilai donat buatan pingkan tetap unik dengan ciri dan rasa yang berbeda dari donat lain. Rasanya unik ya, nggak seperti donat pada umumnya gitu. Jadi mungkin judulnya donat kampung, tapi dari tekstur dan rasanya tuh agak berbeda dari donat pada umumnya gitu. Teksturnya tuh cenderung lebih chewy, padat. Kan kalau donat tuh biasanya kadang kempes dan empuk. Empuknya tuh beda gitu. Terus dari toppingnya sendiri, karena aku waktu itu cuma nyobain satu rasa yang coklat. Jadi sebenarnya aku beli 2 rasa, tapi dikirimnya satu aja yang coklat gitu. Jadi cuma nyobain satu rasa. Itu rasanya lumayan karena dia coklatnya nggak terlalu manis, agak dark gitu. Iya, setiap orang tentu punya kekhasan tersendiri, termasuk bagi pingkan mambo yang hadir dengan donat versi kampung, tapi bisa menawarkan banyak varian rasa, seperti rasa abon, skippy, gula, dan coklat. Sementara donat buatan Cimehong hadir dalam 2 rasa, yaitu butter seres dan keju. Menariknya, tekstur donat buatan Cimehong justru lembut super lembut. Inilah yang membuat Cimehong dengan percaya diri mengklaim donat buatannya bisa tetap lembut walau sudah lewat sehari. Namun pingkan pun tak terima kalau donatnya dianggap keras, seperti komentar netizen di luar sana. Nah, kita mau kasih toppingnya ya. Yang mau 15.000 aja. Harganya 15.000 sih berarti nih. Ya, 15.000 aja promo. Pakai butter mehong. Labu kuning, bahan-bahannya premium ya. Lembut banget. Nggak ada kres-kres ya. Premium, lembut banget bahan. Kalaupun donat ini nggak bagus, donat aku itu empuk loh mas. Ya jadi itu bohong kalau donat aku itu keras. Dan donat aku mungkin memang keras kalau dalam perjalanan 1 jam. Tapi ketika itu masuk microwave itu memang harus ketika wajar lah. Mungkin kalau donat yang lain mungkin sampai rumah empuk. Tapi kalau donat pingkan harus kalian microwave dulu 1 menit. Baru dia bisa dinikmati, kecuali kamu datang di depan rumah pingkan langsung dimakan. Tapi kalau udah pakai Gojek 1 jam itu harus microwave dulu 1 menit, karena donat pingkan itu persyaratannya bukan karena keras, tapi karena donat lain memang masih empuk. Aku nggak bilang donat lain satu merek ya, tapi menurut pingkan jauh 10 kali lipat lebih enak donat pingkan. Pembelaan pingkan terhadap donat buatannya memang cukup bikin pusing. Ia mati-matian membela diri, walau banyak orang memberi kredit dan penilaian yang cukup pedas. Alih-alih gentar, pingkan justru bersikap cuek dan ingin melebarkan sayap bisnis jualan donatnya. Ia bahkan berencana dalam waktu dekat menambah puluhan karyawan sekaligus demi memenuhi ambisi besarnya. Lantas, akankah usaha ini berhasil sesuai ekspektasi pingkan? Ataukah justru bernasib seperti usaha pisang goreng yang viral sesaat, kemudian redup dan menghilang? Nah, dan nanti bakal bulan abis yang ini, tapi kan gak gampang ngajarin itu ke pegawai baru. Butuh
butuh proses, makanya jam 8 pagi sampai jam 10 aku trainingin pegawai, jam 10 sampai jam 6 itu ngelarin pesanan. Nanti habis itu aku bakalan nge-hire 30 pekerja berikutnya. Wih,